Coba lihat nih, apa nggak kasihan melihat perjuangan seorang ibu saat melahirkan? 9 bulan 10 hari bukanlah waktu yang sebentar loh. Beruntung, tak lama bantuan medis segera datang. Sang wanita pun kini resmi menjadi ibu dari seorang bayi yang sehat. Wah, selamat ya ibu. Kira-kira butuh saran gak nih bayinya mau dikasih nama apa? Kalau boleh kasih saran sih, nama anaknya sebut saja sih. Siapa ya? Hei, terserah ibu deh. Posisi lampu sen traktor yang ada di atas mungkin nggak kelihatan nih sama pengemudi mobil hitam ini. Tuh kan, hampir nabrak. Nggak usah buru-buru lah. Yang penting kan selamat. Sabar sedikit bisa kali om. Jika datang ke pegunungan, kabut tebal kayak begini biasa muncul di pagi atau menjelang malam hari. Kedatangan kabut bisa diprediksi. Tapi kalau ada mobil yang tiba-tiba muncul dari dalam kabut, beneran deh, nggak ada yang nyangka. Saran kami sih, sebagai antisipasi, sebaiknya hindari deh berkendara saat kabut mulai tebal. Atau paling enggak, nggak usah ngebut kayak begini ya, karena jarak pandang menjadi terbatas. Sebaiknya pelan-pelan aja. Lihat nih kelakuan pria ini. Sebut saja namanya si Jurek. Gara-gara nyetir sambil mabuk, Jurek harus berurusan dengan polisi tuh. Makanya, jangan heran deh saat melihat orang mabuk yang kelakuannya nggak jelas kayak si Jurek ini. Mood berdiri aja susah. Hehehe, dia malah nekat nyetir. Wah. Mending si Jurek diamanin dulu deh Pak Polisi. Sampai dia sadar dan janji mau tobat. Dari atas tanjakan, si Pakler resmi meluncurkan mobil-mobilan ini nih. Tapi sejurus kemudian, si Pakler langsung lari terbirit-birit tuh. Nah loh, untung aja bisa ketangkep. Kalau enggak, si cucuy bakalan kena tabrak tuh. Lagian, si Pakler ada-ada aja deh. Mobil-mobilan kayak gini mana ada remnya sih. Kalau mau aman, main di tempat yang datar aja ya. Tadinya sih, si Jopin mau cuma beli obat batuk nih ke apotik. Tapi kalau kejadiannya kayak begini, si Jopin perlu juga nih beli obat lecet sama plester. Lagian, salah apa sih si Jopin ini sampai harus jadi apes begini? Kalau mobil nggak mau selip, lain kali jangan ngebut dong, Pir. Di bawah, kondisi jalan emang kosong. Tapi di atas flyover sudah mulai ada antrian tuh. Asalnya dari mana lagi kalau bukan dari kemacetan di titik pertemuan jalan bawah dan flyover. Pasti pengemudi mobil van ini mikirnya jalan kosong-kosong aja nih. Aduh, hati-hati dong Pir. Baik itu, lampu sein dihidupkan 5 detik sebelum kendaraan belok atau berpindah jalur. Kalau dadakan kayak gini mah, sama juga bohong. Kasian tuh si Babe, badan sih lecet dikit. Tapi motornya gak yakin deh bisa semulus dulu. Zaman dahulu, di tahun 1920-an, penggunaan lonceng dan peluit uap menjadi cikal bakal lampu sein pada zaman sekarang. Ya, biarpun sekarang udah modern, nyatanya masih ada aja loh pengendara yang ketinggalan zaman yang suka lupa nyalain lampu sein saat hendak belok. Hayo, siapa yang masih suka kayak gitu? Ngaku aja deh. Gak sulit untuk mengenali Mr. Uye yang pernah bilangnya nyentrik abis. Selain rambutnya yang tinggi kayak ibunya Bart Simpson, Mr. Uye juga jago banget tuh naik sepeda roda 1. Wele, Mr. Uye ini oke banget sih. Bakat
tanpa stangnya sekalipun, Mister Uil masih bisa seimbang tuh. Wah, ajarin dong Mister. Hey brother, welcome to hell. Biar kata dia binatang, kanguru yang satu ini ngerti kok kalau si bocil bakalan nangis nih kalau kena tabrak. Wah, ini baru kanguru cerdas. Nah, kalau ibu bapaknya si bocil, kira-kira cerdas juga nggak ya? Gak mau kalah sama kanguru. Kalau cuma melompat sih, si Akang juga bisa kan? Ya udah sih, kalau emang bisa ya jangan sombong. Iya tuh, akibatnya kalau udah sombong duluan. Ih, hati-hati ya kan? Hey brother. Harta karun yang selama ini cuma ada di dalam mimpi, akhirnya menjadi kenyataan. Weleh, menang banyak nih si Empus. Entah gimana awalnya, si Empus udah nyampe aja tuh di dalam lemari daging di supermarket. Jangan kenyang-kenyang ya, Pus. Ingat, 2,5% dari rezeki kita adalah hak anak yatim dan fakir miskin. Supaya lebih yakin, si Koko sengaja nih membiarkan si Dedoy dan si Dodoy melihat HP yang hendak dibelinya. Emang, dari penampilan dan gerak-geriknya sih nggak ada yang mencurigakan dari kedua pemuda ini. Tapi lihat tuh, kelakuan mereka saat kesempatan itu datang. Wah, HP belum dibayar kok, udah dibawa kabur sih. You got to give it to me. You got to give it up. Zaman dulu, mungkin nggak ada yang menyangka barang seperti handphone seakan menjadi kebutuhan primer di masa kini. Demi memiliki HP yang canggih, banyak orang menjadi gelap mata nih, termasuk si ibu yang satu ini. Tuh lihat, apa si ibu nggak malu nih, udah memberi contoh yang buruk sama anak yang digendongnya. Semoga anaknya kelak jadi anak yang baik deh. Please believe it. Come on, baby, please. You got to give it to me. Ada yang bilang, anak adalah peniru terbaik perilaku orang tuanya. Seperti si Duki ini nih. Melihat ayah dan kakaknya menyeberang jalan, si Duki yang mau ikutan justru kesundul mobil tuh. Wah, gimana sih orang tuanya? Untung aja, si Duki bukanlah anak yang lemah. Sebab bikin yang nabrak terkejut, si Duki langsung kabur lagi tuh mengejar ayahnya. Wah, syukur deh kalau gitu. Ini kisah tentang penjahat gak tahu diri. Sebut saja namanya si Kibul. Ceritanya sih, si Kibul hendak membajak sebuah mobil tuh. Kayak di film-film gitu deh. Tapi sepertinya si Kibul lupa nih kalau dirinya gak bisa nyetir mobil. Lihat tuh, jalan mobilnya malah endut-endutan gitu. Gak perlu waktu lama, si Kibul yang frustasi memilih jalan kaki tuh. Andai saja truk melaju dalam kecepatan pelan, mungkin pagar pembatas di jembatan bisa membuat truknya langsung berhenti. Sayang nih sayang, saat itu truk apes ini memang lagi terjun dari jembatan. Wah, semoga supirnya bisa berenang ya. Pengemudinya hilang konsentrasi sedikit aja, hasilnya bisa gawat kan? Duh, ayo dong, pada lebih fokus lagi ya nyetirnya. Nah, kalau pengemudi mobil ini sebut saja namanya Ring. Ada yang bisa nebaknya nih, kenapa mobil si Ring bisa nabrak kayak begini? Gak lain gak bukan, si Ring lagi asik mainan HP nih. Malahan, abisnya ngomong, mobil rusak mungkin bisa dibetulin, tapi kalau nyawa yang melayang kan sayang. Ingat loh, mencegah lebih baik daripada mengobati.
Sebelum terjadi yang enggak saat berkendara, sebaiknya lebih berhati-hati di nyetirnya. Niat awalnya pengen terjun ke sungai sambil naik sepeda. Sayang disayang, si gimbal kurang beruntung. Rencananya unjuk gigi dan bikin sensasi malah diketawain tuh sama yang nonton. Hihi, kebanyakan gaya sih. Sabar, sabar, sabar. Dan tunggu, mungkin inilah yang paling pas buat dijalanin sama pengemudi mobil hitam ini. Sebenarnya sih udah sempet nunggu tuh, tapi akibat kurang sabaran dikit, malah begini kan kejadiannya. Masih untung deh cuma bempernya kena sambar. Ada asuransinya kan, Tir? Meski bukan profesional, banyak banget nih para pemotor yang merasa punya naluri dan bakat seorang pembalap. Contohnya si Bugel ini. Di jalan seramai ini, si Bugel masih berani tuh buat tancap gas. Weleh, kalau udah jatuh begini jangan marah-marah ya, Gel. Paling enggak, motornya si Om ini udah keren kayak motor-motor pembalap. Urusan jatuhnya nggak keren mah belakangan. Lagian, ada angin apa sih Om? Gak dia apa-apain kok bisa jatuh begini. Kamera pengawas yang terpasang di salah satu sudut bangunan ini merekam tempat ketiduran di balik kemudi. Untunglah gak ada korban jiwa kok. Berlomba dengan waktu dan mengejar garis finish, membuat seorang pembalap harus